Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas Nahwu al-Ajurumiyah pada bab pembagian khobar. Pada video sebelumnya kita telah membahas mubtada dan khobar beserta pembagian mubtada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembagian khobar atau macam-macam khobar. Dalam kitab Al-Ajurumiyah, khobar terbagi menjadi dua. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar ghairu mufrad. Namun untuk mempermudah teman-teman dalam memahaminya, sengaja saya bagi menjadi tiga. Yang pertama khobar mufrad, dua khobar jumlah, tiga khobar syibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah. Khobar jumlah adalah khobar yang berupa jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar, atau berupa jumlah fi'aliyah, yaitu fi'il dan fa'il. Sedangkan khobar syibhul jumlah adalah khobar yang berupa dzaraf atau jar majrur. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama khobar syibhul jumlah, yaitu khobar yang terbuat dari dzaraf atau jar majrur. Jadi ketika ada dzaraf atau jar majrur berkedudukan sebagai khobar, itu disebut sebagai khobar syibhul jumlah. Contoh yang dzaraf adalah at-tilmidzu amamal fasli. Murid itu ada di depan kelas. At-tilmidzu sebagai mubtada, amamal fasli sebagai khobar. Amamal fasli yang berkedudukan sebagai khobar ini terbuat dari dzaraf. Amama ini termasuk dzaraf, sehingga ini disebut sebagai khobar syibhul jumlah. Begitu pula contoh yang kedua, al-madrasatu wara'al masjidi. Sekolah itu ada di belakang masjid. Al-madrasatu sebagai mubtada, wara'al masjidi sebagai khobar. Wara'al masjidi yang berkedudukan sebagai khobar ini terbuat dari dzaraf wara'a, sehingga disebut sebagai khobar syibhul jumlah. Semua adawat dzaraf, contohnya adalah tahta, fauqa, inda, dan yang lainnya, ketika berkedudukan sebagai khobar, maka itu disebut sebagai khobar syibhul jumlah. Contoh yang jar majrur adalah al-kitabu alal maktabi. Buku itu ada di atas meja. Al-kitabu sebagai mubtada, alal maktabi sebagai khobar. Nah ini khobarnya kan terbuat dari jar majrur, ada huruf jar alanya itu. Ala itu termasuk huruf jar, sehingga termasuk khobar syibhul jumlah. Selanjutnya alhamdulillahi. Alhamdu sebagai mubtada, lillahi sebagai khobar. Lillahi itu diawali oleh huruf jar lam, sehingga disebut sebagai khobar syibhul jumlah. Semua huruf jar min, ila, an, ala sampai selesai itu ketika berkedudukan sebagai khobar, maka itu disebut sebagai khobar syibhul jumlah. Kita ke bagian yang kedua, yaitu khobar jumlah. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Contoh yang jumlah ismiyah adalah at-talibatu kitabuha jadidun. Murid perempuan itu bukunya baru. At-talibatu sebagai mubtada,
kitabuha jadidun sebagai khobar. Kalau kita pisah, sebenarnya kitabuha jadidun itu adalah susunan mubtada dan khobar. Kalau kita pisah, kitabuha sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Jadi seperti ada dua kalimat yang bertumpuk seperti itu. Begitu pula contoh yang kedua, al-faslu babuhu maftuhun. Kelas itu pintunya terbuka. Al-faslu sebagai mubtada, babuhu maftuhun sebagai khobar. Kalau kita pisah lagi, babuhu maftuhun itu susunan mubtada dan khobar. Babuhu sebagai mubtada, maftuhun sebagai khobar. Jadi susunan mubtada dan khobar menjadi khobar dari kalimat lain. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Contohnya Ibrahimu yaqra'ul Qur'ana. Ibrahim sedang membaca Al-Qur'an. Ibrahim sebagai mubtada, yaqra'ul Qur'ana sebagai khobar. Ini jelas terbuat dari fi'il ya. Yaqra'u, kalau ada fi'il yang berkedudukan sebagai khobar, maka itu disebut sebagai khobar jumlah. Begitu pula contoh yang kedua, Fatimatu tajlisu. Fatimatu sebagai mubtada, tajlisu sebagai khobar. Tajlisu itu termasuk fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir hiya yang kembali kepada Fatimah, sehingga disebut sebagai khobar syibhul jumlah. Kemudian bagian yang terakhir adalah khobar mufrad. Kalau kita kembali lagi ke definisi khobar mufrad, adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah. Contohnya adalah Zainabu mudarrisatun. Zainab adalah seorang pengajar. Zainabu sebagai mubtada, mudarrisah sebagai khobar. Muhammadani zakiyani. Dua Muhammad itu orang yang cerdas. Muhammadani sebagai mubtada, zakiyani sebagai khobar. Al-muslimuna mujtahiduna. Orang-orang Islam itu bersungguh-sungguh. Al-muslimuna sebagai mubtada, mujtahiduna sebagai khobar. Lafadz mudarrisa, zakiyani, dan mujtahiduna semuanya itu masuk ke dalam khobar mufrad. Walaupun zakiyani ini berupa tasniyah dan mujtahiduna berupa jamak, ini tetap masuk ke dalam khobar mufrad. Kenapa? Karena keduanya bukan berupa khobar jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah, bukan pula berupa syibhul jumlah, dzaraf atau jar majrur, sehingga ia tetap masuk ke dalam khobar mufrad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.